Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, izinkan Ibu memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Siti Fatimah. Tinggal di Sukaraja, mahasiswa dari STI Sukabumi. Di sini Ibu sedang melakukan PPK untuk menggantikan guru mata pelajaran PAI untuk sementara waktu. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang malaikat selalu bersamaku. Dalam bab ini, yang pertama kita akan membahas memahami makna beriman kepada malaikat. Yang kedua, nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang ketiga, perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, meyakini keberadaan malaikat Allah. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menganalisis makna beriman kepada malaikat Allah. Yang keempat, menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat Allah dan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Silakan oleh kalian amati gambar tersebut. Pernahkah kalian lihat gambar tersebut? Ya, betul. Itu namanya CCTV. Apa yang kalian rasakan ketika melihat CCTV? Tentu saja kalian akan merasa selalu ingin hati-hati dan tidak sembarangan melakukan sesuatu, apalagi berbuat hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Sama halnya dengan kita meyakini keberadaan malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat segala gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Orang yang beriman kepada malaikat akan merasa selalu diawasi oleh para malaikat. Oleh sebab itu, segala tindak laku kita akan terkontrol dan terjaga. Lanjut ke pembahasan pertama, yaitu memahami makna beriman kepada malaikat. Apa sih pengertian iman kepada malaikat itu? Yang pertama, kita bahas satu persatu. Iman dulu. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Kalau dari segi istilahnya, meyakini setulus hati dan hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Yang kedua, malaikat. Menurut M. Quraish Shihab, malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikah, yang merupakan bentuk jamak dari malaka, yang diambil dari kata la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya sebagai utusan Allah, yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Jadi yang dimaksud iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan perintahnya. Kemudian, bagaimana hukum beriman kepada malaikat? Apa sih hukumnya beriman kepada malaikat? Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman. Selain iman kepada Allah, kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, hari akhir, serta qadar dan qadar. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari Al-Quran dan hadis. Dalil-dalil tentang iman kepada malaikat. Yang pertama ada dalil Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 285. Silakan kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Silakan baca artinya. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dan kepada Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah,
malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lainnya dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau-lah tempat kembali. Selanjutnya ada dalam surat An-Nas ayat 136. Silakan oleh kalian baca masing-masing. Yang kedua, dalil hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman barizan lin-nasi idza atahu rajul. Yang kedua, dalil hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman barizan lin-nasi idza atahu rajulun yamshi faqala ya Rasulullah mal iman qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'mina bil ba'thi al akhir. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Rasulullah menjawab, iman adalah kamu harus percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhir nanti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, dalil penciptaan malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya Rasulullah, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Rawahu Muslim. Artinya, dari Aisyah berkata, ya Rasulullah bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian, yaitu tanah. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Di gambar itu ada bagan menjelaskan malaikat, karakteristik malaikat, manusia, dan jin. Silakan kalian baca dan kita bisa lihat ya kalau manusia dan jin hampir sama. Karakteristiknya hampir sama manusia dengan jin. Tapi untuk yang lainnya, untuk dengan malaikat itu beda. Jumlah malaikat. Ada yang tahu jumlah malaikat ada berapa? Malaikat itu jumlahnya banyak ya. Tapi yang kita ketahui ada 10. Di sini ada dalil hadis tentang jumlah malaikat. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ata akhahul muslim a'idan masyi fi kharafatil jannah hatta yajlisa fa idza jalasa ghamaratur rahmah fa in kana ghudwatan sallallahu alaihi sab'una alfa malaki hatta yumsiya wa in kana masa'an salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yunbiha. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari sahabat Ali berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga pagi hari. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita bisa lihat dari hadis tersebut bahwa malaikat itu sangat banyak. Sehingga setiap perkara yang kita lakukan ada malaikat yang selalu mendoakan. Selanjutnya, nama-nama malaikat dan tugasnya. Silakan kalian lihat
Di sini ada nama-nama malaikat. Nama-nama malaikat yang kita ketahui ada 10. Yang pertama Jibril, kedua Mikail, 3 Israfil, 4 Israel, 5 Munkar, 6 Nakir, 7 Rokib, 8 Atid, 9 Malik, dan 10 Ridwan. Kalian tahu tugas-tugasnya malaikat tersebut apa aja? Pastinya tahu kan? Waktu SD juga sudah diajarkan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Kalau ada yang belum tahu, boleh nanti kita saling ngasih tahu nama-nama malaikat serta tugas-tugasnya. Yang terakhir, ada hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, hikmahnya menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak dijangkau oleh panca indera manusia. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah. Kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah. Yang keenam, menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Yang ketujuh, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh Allah kepada malaikat tanpa usaha dan kerja keras. Terima kasih. Itu saja pertemuan kali ini, pembahasan kali ini dari pertama sampai akhir. Mudah-mudahan semuanya paham. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang kurang paham, kurang ngerti, boleh nanti bertanya ya.